bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aulia Putri Azalia. Saya di sini diamanahkan oleh teman kelompok saya untuk menjelaskan tentang pengertian reproduksi, sistem reproduksi, dan apa fungsi dan tujuannya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang reproduksi. Reproduksi adalah sistem biologis yang dilakukan oleh semua makhluk hidup, pria dan maupun wanita. Itu untuk menghasilkan keturunan. Itu diwajarkan karena memang itu reproduksi memang untuk menghasilkan keturunan dari sperma pria untuk ke wanita. Sedangkan itu spesiesnya juga dapat bertahan hidup. Reproduksi juga merupakan itu salah satu ciri khasnya ternyata makhluk hidup. Yang kedua adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini atau sistem genital adalah sistem yang organ seks dan organisme yang bekerja sama untuk tujuan seks. Dan di situ banyak zat non hidup yang sepertinya itu cairan, hormon, dan ada feromon ternyata. Dan juga itu merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Dan fungsinya tadi yang pertama saya akan menjelaskan. Ternyata fungsinya juga itu adalah untuk menghasilkan keturunan ya teman-teman. Itu sistem reproduksi ini juga terjadi dari bagian eksternal dan internal. Dan itu memiliki perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin. Jadi jenis kelamin antara pria dan wanita nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dan ternyata tujuannya adalah salah satu sekian banyaknya ciri makhluk hidup. Ini adalah proses saat makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan kan. Dengan itu tujuannya supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Itu ternyata tujuannya kawan-kawan. Dan ternyata fungsi utamanya itu untuk memproduksi atau menyimpan dan menyalurkan sperma untuk membuah sel telur. Nah makanya itu dalam sel telur itu maka nanti akan membuahi dan akan menjadi bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurmianti Aziz. Di sini saya menjelaskan pengertian singkat daripada sistem reproduksi pada pria dan juga wanita. Sistem reproduksi pada pria dan wanita memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Nah, keduanya mencerminkan peran biologis masing-masing dalam sistem reproduksinya. Nah, yang pertama pada pria. Sistem reproduksi pada pria ini berfokus untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Testis ini dimana organ utama yang memproduksi sperma, yang dimana mengandung materi genetik laki-laki. Nah teman-teman, sel sperma ini berkembang di dalam saluran sperma dan kemudian dia akan bergabung bersama cairan semen yang ada pada vesikula seminalis, prostat dan juga kelenjar bulboretral sebelum dia dikeluarkan selama ejakulasi melalui penis. Yang kedua, pada perempuan. Sistem reproduksi pada perempuan ini ternyata lebih kompleks dibandingkan sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, ovarium ini adalah di mana dia adalah organ utama yang memproduksi sel telur atau ovum. Dan juga hormon-hormon reproduksi yaitu seperti estrogen dan juga progesteron. Kemudian terjadilah proses ovulasi. Ovarium ini melepaskan sel telur atau ovum. Kemudian sel telur ini bergerak melalui tuba falopi menuju ke rahim. Ketika sel telur ini bertemu dengan sperma, maka terjadilah yang dinamakan pembuahan. Jika tidak, maka terjadilah siklus bulanan kita
pria, yaitu menstruasi. Pada tahap pembuahan, terbentuklah zigot, yang dimana zigot ini yang menempel pada dinding rahim dan kemudian berkembang menjadi janin untuk siap dilahirkan. Terakhir, sistem reproduksi pada perempuan yang melibatkan menstruasi ini adalah siklus bulanannya kita yang memungkinkan terjadinya proses kehamilan pada perempuan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Di setiap bagian tentu memiliki fungsinya masing-masing yang sangat vital. 1. Penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pangkal atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Pada ujung kepala penis itu terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dan cairan mani dari tubuh. Pada sepanjang batang penis itu terdapat jaringan yang dinamakan corpus cavernosum, dan pada saat jaringan ini dipenuhi darah, maka penis akan menjadi kaku dan mengalami ereksi. 2. Skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. 3. Testis. Testis adalah organ yang berbentuk oval di dalam kantong sebelah kanan dan sebelah kiri pada bagian belakang penis. Fungsi dari testis ini adalah untuk memproduksi dan menyimpan sperma. 4. Epididymis. Epididymis merupakan saluran yang terletak di belakang testis. Ini berfungsi untuk membawa sperma dari testis menuju saluran panjang untuk menyalurkan sperma matang atau biasa juga disebut dengan vas deferens. Selanjutnya kita memasuki alat reproduksi bagian dalam, yaitu 1. Vas deferens. Ini merupakan saluran yang berfungsi sebagai jalan keluarnya sperma. 2. Vesicula seminalis, yaitu kantong yang menempel pada vas deferens yang berfungsi untuk memproduksi air mani dan membantu proses ejakulasi. 3. Saluran ejakulasi. Pada saluran ini, gabungan antara vesicula seminalis dan vas deferens. 4. Uretra. Saluran ini juga mengeluarkan air mani yang telah bercampur sperma ketika ejakulasi. 4. Kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi memproduksi cairan yang melindungi menutrisi sel sperma. Nah, yang terakhir adalah kelenjar bulbouretral, adalah kelenjar yang memproduksi cairan untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman sisa urin di dalamnya. Pada wanita. Alat reproduksi pada wanita juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu vulva. Nah, vulva adalah bagian luar alat reproduksi pada wanita yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Vulva biasa ditumbuhi dengan rambut kemaluan, disebut molus pubis. Selain itu, terdapat klitoris, bukaan uretra, serta labia yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, labia mayora atau bibir besar. Bagian ini banyak mengandung kelenjar dan minyak. Usai pubertas, labia mayora akan dipenuhi dengan rambut-rambut yang kecil. Yang kedua, labia minora atau bibir kecil berada di dalam labia mayora dan melindungi lubang vagina dan uretra. Sementara itu ada klitoris yang merupakan tonjolan kecil yang berada di dalam labia mayora. Klitoris dikelilingi oleh banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan dan bisa menegang atau ereksi. Nah, tadi kan yang pertama ada vulva.
Nah, yang kedua ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina itu sendiri berada di belakang kantung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Vagina itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi pertama ialah jalannya lahir bayi pada saat persalinan. Nah, yang kedua itu tempat keluarnya darah saat menstruasi. Yang ketiga, jalur akses sperma untuk menuju rahim. Nah, yang ketiga ada rahim atau uretra. Rahim merupakan organ kecil yang berongga yang berada di dalam kantung kemih dan dubur. Organ dengan berbentuk pir ini memiliki banyak fungsi yang penting dalam proses reproduksi. Selama siklus menstruasi normal, lapisan rahim atau endometrium akan menebal. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, jika terjadi pembuahan, rahim akan menjadi rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang. Tetapi namun jika tidak ada pembuahan, lapisan rahim akan keluar dari vagina saat menstruasi. Nah, selanjutnya atau yang keempat ada ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil yang berbentuk oval yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul bersebelahan dengan rahim bagian atas. Fungsi organ reproduksi wanita ini ialah menghasilkan sel telur. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon seks seperti estrogen dan progesteron. Dan yang kelima ada tuba Fallopi atau ovidu. Tuba Fallopi merupakan dua saluran panjang yang membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing ovarium. Fungsi organ ini sebagai saluran bagi sel telur untuk bergerak dari ovarium menuju rahim. Konsepsi alias pembuahan sel telur oleh sperma di saluran tuba Fallopi, yang nantinya sel telur yang berhasil dibuahi di saluran tuba Fallopi bergerak menuju rahim. Selanjutnya pembahasan akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmut Mainda. Saya akan menjelaskan tentang proses produksi pada pria. Sistem produksi pada pria terdiri dari dua jenis, yaitu eksternal dan internal. Sperma yang diproduksi di bagian tubuh pria yang disebut dengan testis. Sperma yang dihasilkan kemudian akan melalui saluran epididymis untuk penyimpanan dan mendapatkan nutrisi. Sperma matang akan bergerak menuju vas deferens, yaitu sebuah tempat yang menghubungkan epididymis dengan saluran penghasil semen. Bentuknya yang berupa dua kantong kelenjar yang berada di belakang kantong kemih akan menghubungkan setiap saluran vas deferens menuju ke urera. Saluran penghasil semen ini menghasilkan sekitar 90% cairan pada setiap ejakulasi. Ejakulasi terjadi, cairan semen akan berbentuk seperti gel yang kemudian akan menjadi cair dalam waktu 5 hingga 30 menit. Sperma dapat bertahan hidup selama 48 sampai 72 jam dalam saluran produksi wanita guna membuat sel telur. Hal ini menjadi penyebab mengapa hubungan seksual semasa evaluasi memiliki kemungkinan besar untuk terjadinya konsepsi dan kehamilan. Faktor yang menentukan mampu tidaknya sel sperma seorang pria dapat membuat sel telur. Pertama, jumlah semen yang dihasilkan umumnya berjumlah 1,5 sampai 5 mil. Kedua, kepadatan sperma normalnya berjumlah 15 juta per mil. Ketiga, bentuk sperma lebih dari 4% berbentuk normal. Keempat, gerak sperma lebih dari 40% bergerak cepat, rapat, dan mengarah ke depan. Meskipun jumlah sperma dinilai sangat penting, gerak sperma menjadi lebih penting dalam menentukan kemampuan sperma dalam membuat sel telur. Seorang pria dapat dikatakan subur apabila memiliki sel sperma berkualitas tinggi dengan jumlah hanya sedikit. Tiga macam hormon yang mempengaruhi pertumbuhan sperma: follicular stimulasi hormon FSH, hormon LH, testosteron. FSH dan LH adalah hormon yang sama yang diperlukan untuk mengatur fungsi reproduksi pada wanita. Namun pada pria kedua, hormon ini memiliki dua tanggung jawab yang berbeda. FSH bertanggung jawab untuk menstimulasi produksi sperma di dalam testis, sedangkan LH membantu menstimulasi produksi testosteron adalah hormon yang mendorong keinginan seksual dan memproduksi gas sperma. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses reproduksi pada wanita. Organ reproduksi dengan kondisi normal atau baik dan siklus menstruasi yang teratur setiap bulannya adalah tanda utama kesuburan pada wanita. Organ reproduksi wanita umumnya bersifat
internal. Vagina adalah salah satunya, saluran antara bagian luar disebut cervix atau mulut rahim. Rahim adalah sebuah organ tubuh yang penuh otot-otot berukuran dan berbentuk seperti buah pir. Di sini tempat sel telur dibuahi sel sperma dan kemudian menjadi tempat berkembangnya embrio yang kemudian berevolusi menjadi janin. Rahim dilengkapi lapisan kaya nutrisi yang disebut endometrium. Tuba Fallopi memanjang dari atas rahim ke bagian belakang menuju ovarium. Tempat terdapatnya 2 kantong kecil yang berisi sel telur. Seseorang wanita sehat dan memiliki siklus haid yang teratur memiliki sel telur sebanyak 4.000 buah dan akan mengalami sekitar 400 kali ovalusi dan sepanjang masa suburnya sebelum menopause. Selain memproduksi sel telur matang pada setiap siklus menstruasi, ovarium juga memproduksi hormon wanita yang disebut estrogen dan progesteron. Setiap bulannya, hanya sel telur yang matang dan folikul di dalam ovarium. Pada pertengahan siklus, sel telur dilepaskan dari folikul dalam sebuah proses yang disebut ovaluasi dan kemudian akan ditangkap dalam tuba Fallopi. Bagian paling luar dan terakhir dari tuba ini lebih memiliki ukuran yang lebih lebar dan memiliki yang berbentuk seperti jari-jari yang disebut fimbria, di mana sel telur akan menunggu untuk dibuahi oleh sel sperma. Sel telur kemudian berjalan menuju ke bawah tuba Fallopi menuju ke rahim. Siklus menstruasi menunjukkan proses kematangan dan pelepasan sel telur dan persiapan rahim untuk menerima dan mematangkan embrio. Teman-teman, ada beberapa tips untuk yang kalian harus menjaga bagian-bagian bawah kalian yang sangat sensitif itu, yaitu dengan cara yang pertama, pastikan penis dan vagina kalian dikeringkan dengan baik atau dibersihkan dengan baik saat kalian membuang air kecil. Dan yang kedua, hindari pemakaian bedak, sabun wangi, ternyata gel dan antiseptik, karena itu juga dapat membuat iritasi kawan-kawan. Jadi makanya hati-hati kalau kalian melakukan atau memberikan bedak kepada bagian-bagian yang sangat sensitif itu. Dan yang ketiga, kalian harus pilih celana dalam yang berbahan katun. Itu untuk digunakan sehari-hari. Mungkin itu untuk juga menjaga kelembapan pada bagian-bagian kalian semua. Terus yang keempat, kalian itu rutin juga mengganti celana dalam kalian untuk setiap harinya, karena itu bagian-bagian mungkin setiap kalian beraktivitas keringat atau apa, itu juga merupakan ada kumannya. Jadi makanya kalian harus juga menggantinya. Terus yang kelima, pilihlah baju atau celana yang longgar, sebab pakaian ketat dapat itu membuat area genital lembab dan rentan terinfeksi. Makanya itu rata-rata itu banyak orang yang hanya membiarkan karena tidak menggantinya. Kan kalau lembab juga itu biasa pasti kalian kemerahan kan, itu bahaya dan itu akan membuat iritasi. Terus yang keenam, bersihkan area genital sebelum dan setelah berhubungan seks. Kalau itu saya juga kurang paham karena saya juga belum mengerti terlalu banyak. Terus yang ketujuh, gunakan alat untuk menjaga infeksi menular saat kalian seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Itu pengaruh untuk yang lebih dewasa mungkin ya. Terus selain cara itu yang di atas, menerapkan pola hidup sehat turut membantu menjaga kesehatan sistem reproduksi. Pastikan Anda mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dan rutin juga berolahraga dan mengolah stres, karena rata-rata juga orang itu banyak yang stres. Jika Anda menemui masalah pada organ kalian, segera mungkin periksa ke dokter, karena bagian bawah juga itu rentan untuk terinfeksi. Terus banyak yang melakukan apa teman-teman. Jadi kalian harus menjaga kebersihan kalian semua ya.